nggak terlalu bermasalah juga menurut gua dimanapun dua hero ini, karena akhirnya nanti bakal jadi frontliner juga kan. Betul. Cuman masalah di laningnya jelas ya. Karena Akai ketemu dengan Lucas loh. Akai ketemu dengan Lucasnya pasti bisa menang buat flash combo flash stepnya dia. Mungkin memang niat awalnya badangnya ini biar agresif ke jungle mungkin ya Om ya. Jadi nggak bakal ada pattern yang lancar dari Joy-nya Favian. Tapi kita akan lihat nanti eksekusinya dulu nih, seperti apa eksekusinya. Karena balik lagi ngomongin eksekusi, hero-hero yang diamankan sama tim Liquid ini pegangan mereka banget. Betul. Ini kayak udah kayak comfort pick lah ya. Apalagi Yes dengan Gift-nya nih. Benar, Favian Joy, Yes Gift. Ya itu dua hero yang udah bisa dibilang comfort pick lah untuk tim Liquid. Masalahnya terakhir gue ngeliat Badang itu di tangan Luke waktu di BTR. Waktu di BTR ya. Ya, waktu BTR Kan ambil masih di Badang. BTR sekarang. Maksudnya pas BTR ambil Badang. Oke. Sekarang tukeran berarti emang Light. Ini tuh Badangnya udah lihat-lihatan sama Joy. Ditemenin dah Joy. Tapi mending ditemenin Badang Om gua daripada ditemenin sama Khaled Hilda. Wah itu kalau pengen kerjain teman ya, aku selalu bilang nih ya, lepasin aja Khaled Hilda. Lo kerjain jugglermu, lu stres. Gue kalau misalkan belum pick, abis itu gue pick Baxi ya gue. Sini masuk sini. Atau gue pick Martis. Ayo. Kalau aku jungle saya sini. Predrin sekalian. Iya, tapi tetap Om. Bocor. Tetap masuk dia. Tetep bocor. Pasti. Itu padahal ya, itemnya Hilda Thunderbell first item ya kan. Kalinya Thunderbell juga men. Tetep tapi aja. sakit banget. Tetep aja dia nggak pakai item aja. Damage-nya udah sakit Om. Skillnya tuh sakit dan here we go. Ini dia match kita yang ketiga. Let's go. Match ketiga. Liquid versus Bigetron. Pattern kayaknya aman lah ya Om ya. Sama lah ya. Kalau pattern di early ya seperti ini ya. Mungkin sampai dengan menit yang pertama atau sampai dengan Joy level 4 atau Suyo level 4 ya. Ini baru nih. Bakal ada kejadian. Sorry, Suyo level 3. Suyo level 4 ya. Tapi kayak bakal farming aja sih Om. Mungkin ya memang sih lebih galak Suyo harusnya kan di awal. Betul. Dan kalau gua melihat dari Betul. Lihat Lucasnya kan fast farming tuh. Fast clear lah maksudnya lah. Dia tuh bisa di mana-mana, langsung bisa cut di atas, langsung masuk ke jungle-nya si Bigetron Alpha. Iya sih, mikirin Akai nggak ada kelarnya juga soalnya Om. Capek ya. Akainya full ya tuh, emblemnya full tank semuanya. Buset. Udah smite juga. Jadi dia nggak akan takut untuk adu damage. Walaupun tuh disamperin sebenarnya, buang banyak HP Ara. Nah, spell yang sudah digunakan juga bakal jadi first blood sepertinya. Tapi Luke yang malah dikejar balik, hadirnya Favian yang bisa langsung membubarkan semuanya. Iya, dan bahkan sudah mulai diambil juga sih Favian. Sedikit lebih unggul. Oh, Aran recall di tempat yang tidak semestinya sebenarnya. Flicker, first blood, Aran masih ada Brave Smite, coba untuk balikin dan Aran masih bisa selamat sepertinya, namun ditutup lagi dengan tembok. Sampai terakhir dan Light yang menjadi korban first blood. Alright, yang dikejar membalikan keadaan berkat emblem fighter dan juga Brave Smite tadi. Itu dia Lucas Om. Kembali Lucas ya. Lucas. Tapi memang sih ngelihat dari badangnya juga kan badang romer ya, jadi damage-nya ada sedikit kurang. Dan ini udah dikasih menit segini dikasih Favian kah? Kayaknya iya deh. Karena memang sebenarnya Lucasnya juga lagi mundur sih. Jadi nggak ada yang isi ya, mendingan diambil lah ya. Daripada sayang. Turtle pertama. Perbedaannya cuma ada di Super Can dengan Lasit yang lebih enak menurut gua. Tapi untuk setup Liquid mereka coba setup belum. Nah, dan Vidya sudah mulai masuk juga nih untuk tukar rumputnya. Favian sebentar lagi level 5 loh. Turtle-nya udah mulai low HP dan heavy spin yang dikeluarkan. Retribution Favian masih bisa mendapatkan turtle, namun Super Ken yang terjebak tadi dengan reward manipulation langsung kejar oleh Aran. Juga Luke mau tidak mau harus mundur. Sayang banget tadi aksi yang dilakukan Luke untuk dapetin turtle gagal. Iya, dijauhkan tapi ternyata masih sempat untuk memberikan damage retribution juga di bagian topnya. Oh no, Eman rotasi cepet banget Om. Ini Favian tadi ada di bawah kan, tiba-tiba di atas. Tiba-tiba udah di atas. Gimana mereka bawa Loi ya ini? Nah, ini udah gak pakai Loi udah kayak gitu ya. Dan lihat positioning dari WD itu sendiri, ini akan mendelay Super Ken untuk mendapatkan orange buff. Udah itu di sana sih, delaynya dia bakal sakit banget. Yang gue liatin ini patternnya sih Om, yang agak terbaca sih kayaknya sama Liquid. Jadi kayak satu step lebih unggul gitu dari Favian. Dan ya kita tahu bagaimana susahnya juga mungkin buat Akai itu bisa farming, dijauhkan, bahkan heavy spin dipakai loh tadi untuk bisa kabur dari jepitannya si Aran. Oke, dan top lane langsung di combo juga satu hit terakhir Iron Siki. Damage masih kurang seharusnya, masuk dengan EOJ Widi. Coba untuk nge-backup aja, tapi seenggaknya flickernya keluar sih dari Iron. Yap, ada yang dipaksakan keluar tadi ya. Satu buah flicker juga sementara untuk di bottom lane. Kayaknya belum bisa rotate cepat juga dibandingkan dengan Aran ya, yang memang benar-benar fast clear, langsung liatin lagi mid-nya, fast clear, lihat lagi mid-nya. Itu yang sering terjadi, dan Thunderbird first item buat Aran sudah selesai.
diambil dengan Aran. Itu dia. Yang tadi udah lu bahas sebenarnya pas draft Om. Ketika Akai yang laning XP, gerakannya bakal Susah. ya bakal patah gitu Iya. kan. Apalagi pressure-nya Lukas nih. Katakan dia nggak ke tengah deh Om. Dia ngumpet di rumput bawah deh. Tengahnya udah was-was. Nah, ya. Udah gak bisa kemana-mana juga. Dan Hasbro-nya diambil lah. Ini udah mulai nih. Tim Liquid ID mereka sudah mulai mendapatkan creeps, mengambil isi jungle menjadi Kejutan Alpha. Itu dia. Apalagi Favian dengan keunggulan levelnya. Ini menjadi satu masalah serius loh untuk Suyo di awal. Arannya lihat tuh. Dari bawah ditinggal semuanya. Mereka mau menangin jumlah objektif turtle yang akan muncul sebentar lagi. Level beda satu doang. Retribution sebenarnya masih lebih enak juga. Tetap dari Soul Saver Super Ken harusnya masih bisa. Corrosion udah jadi dan fokus ke arah turtle. Sepertinya tidak ada kontes yang terjadi. Namun Luke harus mundur. Gak boleh sampai ada korban lagi. Benar-benar di zoning oleh Aran bersama dengan Widi ya. Langsung Unleash the Beast. Shockwave Blast juga dipergunakan oleh Aran. Dan tidak ada yang mendekat sama sekali. 2 turtle jatuh ke tangan Tiala ini. Sedangkan orange buff yang terbuka, ada Aran lagi-lagi ke sana, dipaksa untuk melakukan team fight di orange buff. Ini dia Om, tipikal dari tim Liquid. Arannya join. Padahal belum menit 5 loh Om hitungannya. Ya kan masih ada potongan experience juga yang didapatkan oleh Favian. Tapi mungkin ketika mereka mau dominasi mereka lakuin kayak gini ya. Ya, dan mereka ngasih kan akhirnya jungle-nya yang dibuat fat juga nih. Jadi mereka lebih mengcover buat Aaron Shiki-nya dan Aran hanya menunggu nih di rerumputan, menunggu siapa yang bakal dijemput juga. Dan kalau sampai ada miss placement ya, miss position dari Bigetron Alpha akan langsung terpanis dengan flash combo. Dan wah, tapi masih berani loh. Kelihatan dari gerakan Bigetron Alpha, mereka masih coba untuk ngebuka vision di bagian bottom lane juga. Yang dimana ini satu-satunya lahan farming nih untuk Eman. Ya, mau gak mau. Udah habis semuanya mana-mana. Thunder Belt untuk lu, first item. Apakah cukup buat first item buat Thunder ya? Karena kalau lagi posisi seperti ini, ya biasanya Thunder cukup membantu, tapi kan dia stacking ya. Itu dia. Jadi lumayan butuh waktu juga, kira-kira ya 4 menit lah, kayak ada plus 10 dulu lah. Makanya agak lumayan susah sih sebenarnya Om kalau kondisinya lagi under ya. Kalau kayak tadi Lukasnya Aran ya karena dia unggul gold banget, dia unggul gerak. Ya Thunderbelt oke lah untuk scaling dia juga di late game kan. Dan masalahnya kalau dari Akai ya berarti mau nggak mau tujuan dari Bigetron late game Om. Late game ya mau gak mau nih, mereka mau Akai, jauhin semuanya dan ada Moskov ya untuk bisa bekerja nanti di late game-nya. Favian. Tiba-tiba electrifying beats hanya untuk clear lane. Ini nih Favian tuh ultinya pokoknya harus selalu delay Om. Harus kalau nak muter itu enggak seneng ya. Iya harus pokoknya ada pencet, ada pencet, ada pencet. Dan itu yang bikin dia 15-nya cepat banget Om. Nah, itu Iya, udah level 10 sekarang. Waktu itu di menit 9 8 something lah. sekian kayaknya pernah deh. Iya. Sutsujin juga sama dan Heavy Spin. Flicker masih aman. Widi yang akan menjadi badan di bagian depan. Revitalize yang sudah digunakan. EOG defensif. Mampukah Widi kabur dan tidak, ternyata gak sempat untuk lari. Yap, tapi lihat tuh dari totalnya yang langsung diambil juga oleh tim. Eman! Itu dia Saudi dari Eman. Retribution yang ditahan Om. Ini tipikal dari jungle yang memang dia pede banget, gak ada yang terjadi. Dan sense dari Eman luar biasa. Oke. Baru mau bilang nih ya, Perfect Turtle ada Spare of Destruction. Udah keambil dan biasanya nih ya, biasanya kalau ada satu tim yang terambil seperti itu, biasanya banyak perdebatan dalam timnya. Iya, kenapa gak di retri gini-gini? Ya, kenapa disimpan gitu, biasanya gitu. Tapi jujur kalau gue jadi jungle Aku nyimpen, sih. aku juga Gua nyimpen. Karena lagi menang kan, kita bisa Iya. nge-raid masuk ke dalam jungle musuh. Dan itu butuh sense yang bagus banget sih menurut gue dari Eman juga Om. Timingnya pas semuanya. Karena nggak ada vision tadi jujurnya. Jadi benar-benar ya predict tadi itu. Predik. Oke, Corrosion Golden sudah selesai tapi masih dengan keunggulan Aaron Shiki. Sepertinya di bawah hanya akan melakukan satu lane push ya, mendorong untuk di area bawah saja. Sedangkan setup buat tim Liquid tadi terlihat masih belum terlalu efisien nih setelah adanya pergerakan turtle yang pertama. Tiba-tiba aja ya goldnya kekejar Om. Iya. Levelnya pun ya Super Ken nggak kalah terlalu jauh. Dan itu dia Electrifying Beats, damage yang masih kurang. Namun gak bisa lari lagi. Super Ken udah ngebuang semua skillnya tadi Om. Iya. Untuk clear dan ambil jungle. Blade Source-nya juga tadi sudah dipakai kan. Jadi akhirnya bebas untuk bisa menempel si Favian. Tapi topnya nih jangan sampai Eman memang selalu dibiarkan, karena kita sempat mention tadi di awal ya bagaimana si Eman ini menjadi tumpuan nih, tulang punggung untuk Bigetron Alpha. Wah belum lagi nanti ada Novario Om, hitboxnya jadi lebih gede kan. Gede. Betul. Lebih gampang kena piercingnya kan. Yep. Itu defensif yang ngeri banget sih. Tapi menurutku ya untungnya mereka pakai Lucas Vengeance, karena Vengeance Blade Armor bisa jadi senjata mematikan ya, untuk kebalikin Eman lah nanti di late game. Solusi ya. Heavy spin, Luke berhasil menangkap Aaron Shiki dan Eman yang hadir dari belakang cukup berani, namun Eman terjebak, masih bisa flicker namun tetap harus tumbang. Aaron Shiki juga menjadi pertukaran namun tidak henti di sana. Favian juga masih menggila, 2 ditukar 1. Yap.
Aaron Shiki tumbang, tapi pertukaran yang masih sepadan ya, atau bahkan lebih untung untuk tim Liquid ID. Di area midnya Super Ken hanya berusaha untuk melakukan split push, nge-distract untuk membesarkan level dia dan juga mendapatkan gold ekstra. Sekarang Lord sudah spawn, bisa diambil oleh tim Liquid ID sebenarnya kalau mereka mau ya, karena secara power mereka juga lagi strong-strongnya. Ada Luke di level 9 nih, cukup tertekan untuk Luke-nya sama dengan Aran. Tapi heavy spin dari Luke ini akan menjadi penanda ini kapan mereka akan melakukan team fight. Karena tadi kita lihat nih, heavy spin dibuka Bigetron Alpha langsung melakukan team fight juga. Ada Super Ken buat di area mid. Apakah akan diteruskan juga karena masih ada Moreno. Ini Moreno dari tadi sebenarnya diem-diem ya, tapi dia punya damage yang besar. Ya udah mulai terasa lah ya dari damage awal. Cuman ini Eman mengkhawatirkan sekali sih. Eman ada di belakang EO. Yuji ke bagian belakang ternyata. Namun fokus karena Lordnya Retribution Super Ken berhasil take over karena Lordnya. Namun tim fight yang akan dicari kali ini Favian di bagian depan. Tidak ada Electrifying Beast, tidak masalah juga. 2 poin kill dan Favian tertembak ternyata dari astralnya Moreno. 1 ditukar 2 kembali. Yap, itu yang kita mention tadi bagaimana Moreno sebenarnya diem-diem tapi dia juga punya potensi besar ini untuk kembali dan look-nya tercicil dengan volley shot. 1 demi 1 tendangan dari Aaron Shiki berhasil untuk masuk. Tapi jelas dari tim Liquid ID mereka rugi tadi, mereka harus kehilangan Lord yang diambil oleh Bigetron Alpha yang berarti akan ada stabilisasi nih untuk ekonomi dari Bigetron Alpha. Tapi jujur ya ini ngelihat gerakannya Bigetron, mereka tuh kayak bikin Liquid semuanya yang dilakukan Liquid early game itu kayak jadi nggak ada apa-apanya sekarang, Om. Betul, jadi kayak sia-sia ya. Iya, ini 4 menit benar-benar dominasi loh tadi. Jadi benar-benar kayak Akai yang dipakai ini memang ditugaskan untuk bisa memenangkan laningnya dan bahkan Eman lihat dia diem aja di bawah, sebentar lagi akan muncul show di map dan itu dia show di map mendapatkan 1 buah bottom turret. Bisa jadi nih kalau sampai pecah shield di bagian bawah Bigetron Alpha mereka bisa dapetin base turret. Iya kan tiba-tiba aja Om, kejadiannya langsung kayak beda banget. Dan tadi Wishing Lantern untuk Favian dia mau coba makan depan kayaknya. Bisa, tapi Moreno juga punya Wishing Lantern sekarang. Damage yang udah makin sakit lagi. Midnya udah terbongkar dan jangan lupa ini Lordnya masih berdiri kokoh di bagian top lane. Sementara Favian terkena Spear of Misery, masuk dari light langsung dikasih fist kick juga, damage yang cukup. Ternyata Favian harus hilang. Eman bisa kabur ke bagian belakang dan terjebak dari Lucasnya. Aran pun menjadi korban. Wow, tiba-tiba serangan yang dibentuk oleh Bigetron Alpha langsung menumbangkan 2 hero. Ada Favian, pemberi damage yang terbesar seharusnya untuk tim Liquid ID, dan sekarang tim Liquid ID mereka harus melakukan defense. Sedangkan Eman ini sudah mulai bisa berkreasi bersama dengan kawan-kawan yang lain. Cepet banget sih. Dan gue bisa acungi jempol Eman di game kali ini. Tadi SOD-nya itu yang bikin semua jadi berbeda. Betul. Bigetron langsung bangkit semangatnya tuh, langsung naik lagi. Dan base turret mungkin masih menjadi hal yang susah untuk mereka. Iya, tapi lihat tuh cicilan untuk base turretnya. Karena kalau mereka dapetin Lord yang kedua, Charge Lord sudah pasti akan menghancurkan bottom base turret. Jadi sudah sangat-sangat unggul sekali, dan ya bisa dibilang ya ada kemungkinan ya tim Liquid ID juga cukup tilting nih waktu mereka tercuri turtle yang tadi kita mention kan, kayak bisa jadi ada perdebatan nih. Bisa kenapa jadi disimpan? Kenapa nggak lu retri aja? Kalau udah ada kayak gitu udah pola penunjukan, wah itu udah timbul masalah-masalah yang lain. Perpecahan awal yang udah mulai nyala nih Om. Tapi kalau lihat dari item, udah 3 item juga sebenarnya untuk Suyonya Super Ken. Ya masalahnya Novaria nih, kaya banget loh Novarianya. No death sih. Yap, Enchanted, Magic Shoes, Glowing Wishing. Wah, ini buffnya mau ditahan, dikasih Aaron Shiki, purple buff. Purple buff dikasih Aaron Shiki, biar cepat nih naik level ya. Iya bisa. Atau biar volley shotnya gak terbatas. Bisa jadi juga. Dan ngelihat Lord yang spawn sekarang, masalah mereka tetap satu sih, menurut gue tetap di Eman. Mereka harus cari cara untuk Eman dulu sebelum mereka setup atau ya team fight di Lordnya nanti. Ya karena Emannya ya late game nih. Late game ya mungkin kalau lebih late game lebih bagus sih, tapi dengan Eman yang memang belum ada point kill tapi dia bisa farming, ini berarti itemnya juga lumayan terjaga nih berarti buat Emannya. Nah, ya. Kalau 1 lawan 1 gue rasa Joy versus Moskov sampai kapanpun dia nggak bakal bisa numbangin Moskov. Ya walaupun kalau ngekill balik juga agak susah. Tapi seenggaknya dia nggak tumbang. Ya, lihat tuh Emannya selalu split push. Berani dia. Jadi ada distraction, berani dia. Motong sampai situ loh maksudnya. Jadi juga. mau 0-2 gas. Pokoknya split. Nah, dia hilang lagi. Nanti kan bisa tiba-tiba muncul kan pakai SOD kan. Dan ini pressure yang bahaya banget sih. Nah, ini gak ada yang duga sama sekali. Oke, Favian recall. Nice timing buat Favian, bisa ngejar. Tapi apakah cukup untuk berhadapan dengan Eman? Show, Favian show di bagian top lane.
Dan akan ada gerakan juga yang dilakukan oleh Bigetron Alpha di bagian Lord SOD berhasil connect. Potong dulu dari wave minionnya dan masuk sepertinya dari Eman. Lompat ke bagian belakang dan flicker yang mau tidak harus digunakan langsung dengan EOG ke bagian belakang. Widi sempatkah dan Nalek Diving Beats. Ini dia Fabian mengamuk di bagian belakang, menggunting kali ini posisi dari Bigetron Alpha. Masih mencari lebih. 1 poin kill lagi, triple kill diamankan. Wow, Favian right on time tadi. Dan bahkan bisa ada push yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Secara damager mereka masih ada, tapi mereka minus di badan. Mereka punya damage yang cukup nih kalau mereka mau end the game sekarang. Langsung lurus, satu katapult aja nih. Dan respawn yang masih lumayan lama juga. Luke maju ke bagian depan, coba untuk mobil. Favian berhasil tumbangkan juga dan satu hit lagi langsung masuk. Kali ini lurus, Liquid. Satu kesalahan dilakukan oleh Bigetron mampu menjadi kemenangan game pertama bagi tim Liquid ID. Satu momen yang langsung di punish habis-habisan oleh tim